to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Musyaida. Saya dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berjudul Perjalanan Dakwah dan Pengaruh Waliullah Eyang Suryakusumo dalam Penyebaran Islam di Desa Mejobo. Di balik kedamaian Desa Mejobo, tersimpan kisah perjuangan spiritual yang telah mewarnai sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Seorang waliullah yang dikenal dengan nama Eyang Suryakusumo menapaki jalan dakwah dengan ketulusan, kearifan, dan kekuatan iman yang mengakar. Penelitian ini mengupas perjalanan dakwah beliau, jejak pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, serta warisan spiritual yang hingga kini masih lestari di tengah warga Desa Mejobo. Eyang Suryakusumo yaitu seorang wali mastur atau wali yang tertutup, yang tidak perlu disiarkan secara luas. Eyang Suryakusumo ditemukan oleh almarhum Kiai Haji Sanusi dari Jekulo. Menurut sejarah sekilas, karena Mbah Suryo merupakan wali mastur, jadi belum dijelaskan secara rinci kepada pengurus dari makam Mbah Suryo di Mejobo sendiri. Namun, Bapak pengurus sering mendengar pada saat acara haul Mbah Suryo yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Basir Jekulo, murid dari Mbah Sanusi Jekulo, sekilas sejarah Mbah Suryo itu keturunan dari kerajaan Mataram Islam dan juga pewaris kerajaan dan tahta. Namun Eyang Suryo tidak suka dengan itu, sehingga Eyang Suryo memilih untuk keluar dari kerajaan karena ingin menyebarkan dakwah Islamiyah. Sebagai orang yang dekat dengan Allah, Eyang Suryo tidak memikirkan harta dan kekuasaan. Beliau datang ke Mejobo bukan untuk menjadi raja atau pemimpin, tetapi untuk memperjuangkan agama Islam di wilayah tersebut. Penemuan Mbah Suryo sendiri pada tahun 1930-an pada era Mbah Sanusi, dan pada tahun 1950-an makam Mbah Suryo sudah mulai dirawat menjadi lebih bersih dan layak. Yang awalnya bangunan masih zaman Belanda dan masih menggunakan seng, kini sudah menjadi bangunan yang layak dan terawat. Untuk metode dakwah yang digunakan oleh Eyang Suryakusumo dalam menyebarkan ajaran Islam pun sangat sederhana. Beliau mengajarkan ngaji sorohan di pondok, yang kini sudah berubah fungsi menjadi kuburan. Tepatnya ada di belakang SMP 2 Mejobo. Setiap tanggal 15 malam 16 Maulud, masyarakat Mejobo rutin mengadakan haul untuk mengenang beliau, dengan kegiatan utama yaitu tahlil dan al-berjanji. Awalnya haul ini hanya berupa tahlil sederhana yang diikuti oleh masyarakat setempat dan para tokoh agama. Namun seiring waktu, acara ini semakin ramai dan terbentuklah kepengurusan khusus untuk mengelola makam dan acara haul tersebut. Kondisi keagamaan dan sosial masyarakat Mejobo sebelum kedatangan Eyang Suryo yaitu mereka sudah mengenal Islam tapi belum sepenuhnya tahu bagaimana Islam itu sendiri dan atau masih awam dalam beragama. Masyarakat Mejobo pun sudah mengenal Islam, namun masih ada dan tradisi lama yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha seperti Pitong Dinonan. Eyang Suryo menggunakan metode dakwah yang lembut, mengganti isi tradisi tersebut dengan zikir dan sedekah, sehingga Islam dapat diterima dengan baik tanpa memaksakan perubahan secara drastis. Tradisi peninggalan Eyang Suryakusumo pun tidak ada, namun masyarakat Mejobo selalu mengadakan haul di setiap tahunnya pada bulan Maulud tanggal 15 dan 16. Beginilah suasana makam Eyang Suryakusumo di Mejobo, Kudus. Tepatnya di sebelah timur terdapat makam Eyang Suryakusumo dan di sebelah barat
terdapat makam teman setingkat Eyang Suryokusumo. Warisan Eyang Mbah Suryo memang tidak berupa bangunan megah atau kitab khusus, melainkan nilai-nilai Islam yang masih terjaga di hati masyarakat. Musola di samping makam Mbah Suryo selalu menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti ngaji, tahlil, malam Jumat, dan sholawatan setiap Senin. Makam yang dulu gelap tanpa listrik kini terang dan terawat. Eyang Suryokusumo mungkin masih memiliki hubungan dengan para wali, namun karena silsilahnya masih tertutup dari pengurus, sudah berusaha semaksimal mungkin menggali sejarah atau silsilah sampai sekarang. Namun mereka berkeyakinan bahwa Eyang Suryo itu kekasih Allah atau waliullah. Maka Eyang Suryo pun dikenal sebagai tempat penuh karomah, keajaiban yang datang bahkan setelah beliau wafat. Banyak peziarah yang merasakan keberkahan dan kesembuhan, seperti kisah seorang yang pada awalnya harus menjalani operasi medis. Namun setelah beliau memiliki unek-unek akan bersedekah di makam Eyang Suryo, operasi itu batal dilakukan dengan izin Allah. Itu merupakan tawasul dari Mbah Suryo. Tidak harus ziarah, namun bisa dengan punya hanya unek-unek saja minta berkahnya Mbah Suryo. Karomah ini menjadi bukti bahwa Eyang Suryo tetap menjaga hubungan spiritual dengan umatnya meskipun beliau telah tiada. Peninggalan dari Eyang Suryo hanya makam, dan musola di sebelah makam dibangun setelah ditemukan makam tersebut. Bukti makam Mbah Suryo terdapat batu putih, maka sering dijuluki sebagai makam Boto Putih. Generasi muda pun ikut serta sampai sekarang dalam kegiatan keagamaan untuk melestarikan nilai dakwah Eyang Suryokusumo yang dilakukan di musola samping makam, seperti ngaji tahlil dan dalam malam Jumat dan sholawatan setiap Senin. Makam Mbah Suryo tidak pernah sepi dan tempatnya menjadi rapi, bersih sehingga peziarah semakin nyaman dan senang. Makamnya juga sudah terang dan terawat. Sejarah Eyang Suryokusumo memang tertutup rapat sebagai bagian dari adab dan tata krama para wali mastur. Namun, siapapun bisa merasakan kehadiran beliau melalui berkah dan pengaruh dakwahnya yang lembut. Makam beliau bukan hanya sebuah tempat peristirahatan, tapi juga simbol cinta dan pengorbanan seorang wali yang memilih jalan kesederhanaan demi membawa cahaya Islam bagi masyarakat Mejobo dan sekitarnya.